Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Liana Prabandari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Pada video kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif ada 3, yaitu diantaranya cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dari eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan dari sisi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu adalah tipe penghukum, tipe pembuat merasa bersalah, tipe pemantau, tipe teman, dan tipe manajer. Nah, di sini yang paling baik bagi seorang guru adalah tipe manajer, di mana tipe manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Budaya positif berdasarkan filosofi KHD, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau kembangnya hidup kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Sedangkan budaya positif, nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian budaya positif visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata
penggunaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan semua orang pernah salah, manusia tempatnya lupa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan saat dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat dan semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, guru hebat.